Deklarasi dan Sosialisasi Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA di Kabupaten Aceh Tenggara, Rabu 15 Maret 2023. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan deklarasi dan sosialisasi Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Guna menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak. Mengingat bahwa anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik itu fisik, mental, maupun sosialnya. Dalam deklarasi dan sosialisasi ini, PJ Bupati Aceh Tenggara meminta kepada seluruh pihak agar berkomitmen dan berperan serta dalam memberikan informasi secara rinci tentang strategi yang telah dan akan dilaksanakan dalam mempersiapkan serta menjadikan Kabupaten Aceh Tenggara ini sebagai Kabupaten Layak Anak nantinya. Dari Kota Candi, Tim Diskominfo Aceh Tenggara melaporkan. Terima kasih Bapak sekalian. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait yang terlibat di dalam KLA ini. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara siap dan akan coba terus untuk mempersiapkan diri untuk menjadi Kabupaten Layak Anak. Sebagaimana kita deklarasikan tadi di sana dilayarkan bahwa kita akan memenuhi upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak ke depan. InsyaAllah, dan ini tentu butuh sinergi kita bersama. Tidak hanya pemerintah daerah, ada semua stakeholder terkait masyarakat. Beberapa hal disampaikan oleh Bu tadi bahwa ada beberapa regulasi yang perlu kita persiapkan dengan beberapa akselerasi dan juga koordinasi dan sinergisitas. Ini perlu segera kita lakukan menjelang, apalagi ini beberapa hari lagi tinggal penilaiannya. Tapi tidak hanya pada proses penilaian dan dasar, tapi yang paling penting adalah manfaatnya KLA ini bagi masyarakat dan anak-anak kita ke depan. Demikian. KLA itu kan kerja sebuah sistem yang tentu yang kita lihat adalah laju ya, tingkat laju kebijakannya, komitmennya, progres capaian indikator, dan sebenarnya ini bukan hal yang baru. Dari sisi kami melihat bahwa sejumlah SKPK yang terkait dengan indikator KLA itu sudah bekerja, hanya pada tatanan membuat kerja-kerja itu saling terkait ya. Sebagai sebuah sistem itu kan artinya punya keterkaitan, tujuan yang ingin dicapai sama gitu ya, elemen dan komponennya itu saling melengkapi sehingga harus informasi dan semua potensi itu kan menjadi terpadu. Nah, hanya persoalan itu saja ya. Menurut saya cukup optimis karena memang fakta di lapangannya OPD-nya sudah bekerja, tapi mungkin pada kekurangan bukti dokumen, tapi itu pun kami yakin juga ada, tinggal dilengkapin saja. Jadi KLA itu terdiri dari 24 indikator dan 1 kelembagaan. Di kelembagaan itu kita bicara 4 hal. Yang pertama adalah ada kebijakan yang terkait dengan seluruh upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus kepada anak. Artinya kalau kita bicara perlindungan khusus adalah
situasi ketika anaknya sudah jadi korban. Ketika jadi korban, dia mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat, dan ada keterpaduan. Yang kedua di kelembagaan ini adalah ada gugus tugas ya, sebagai kelembagaan koordinasi yang menghubungkan sektor-sektor yang terkait. Yang ketiga adalah kita akan melihat di kelembagaan ini tentang peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peran serta media gitu ya. Dan yang terakhir adalah soal partisipasi dari dunia usaha. Yang dikehendaki adalah Aceh Tenggara nanti harus memiliki asosiasi perusahaan sahabat anak. Nah, itu di kelembagaan. Lalu 24 indikator itu dibagi dalam 5 klaster. Klaster pertamanya adalah klaster hak sipil dan kebebasan. Ini bicara soal kepemilikan akte kelahiran ya, bicara soal informasi yang layak kepada anak, dan yang terakhir adalah partisipasi anak. Lalu ada di klaster kedua namanya pengasuhan keluarga dan alternatif. Apa yang dilihat di situ? Yang pertama adalah kebijakan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak. Berfungsi tidak lembaga konsultasi keluarga. Ada tidak ruang bermain yang ramah kepada anak. Itu di klaster 2. Klaster 3 itu dikenal dengan klaster kesehatan dan kesejahteraan. Itu bicara soal stunting, gizi buruk, puskesmas dengan layanan ramah anak, sanitasi dan air bersih itu, dan juga kawasan tanpa rokok, Pak PJ. Nah, kemudian di klaster 4 kita bicara soal pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Apakah semua anak di Aceh Tenggara itu sudah menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun? Ya. Lalu kemudian apakah semua satuan pendidikan itu sudah diinisiasi menjadi sekolah ramah anak? Dan yang terakhir adalah adanya pusat kreativitas anak. Yang terakhir adalah klaster perlindungan khusus. Itu bicara soal kelembagaan, kebijakan, anggaran, SDM untuk memberikan layanan kepada anak yang menjadi korban. Di PPKB sebagai sekretariat, kami sudah menghalo-halokan atau memberitahu kepada rekan-rekan bersama kepala OPD yang terlibat langsung dalam indikator KLA, dan yang berikutnya kami juga sudah jemput bola. Jadi bagi OPD yang belum menginput data ke dalam aplikasi KLA, jadi tim kami sudah menjemput dan meminta data-data terkait, dan kami langsung menginputnya di sekretariat. Dan yang terakhir mungkin kami coba melihat ulang bukti-bukti fisik tersebut yang kami hindari, semoga nanti tidak ada yang istilahnya fiktif atau tidak sesuai di lapangan. Jadi kami juga optimis sebagai sekretariat mampu untuk mengumpulkan rekan-rekan atau teman-teman OPD yang lainnya untuk sama-sama menginput penilaian indikator yang ada di dalam KLA. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama. Kabupaten Layak Anak. Aceh Tenggara siap.